Akhirnya ia pun tiba di tempat keluarganya. Ia pun ikut terlibat dalam perjalanan bahwa ia telah ditumpangi oleh sesosok pocong yang menyeramkan, yang rambutnya terurai. Ia pun mengebut memacu sepedanya dengan kencang karena sang Lalu nonton di sini saja ya. Ada cerita menarik dan beranimasi. Sangat up to date. Ayo saksikan. Jangan kemana-mana. pada suatu hari, seorang laki-laki parubaya yang bernama Ilecir, ia akan berangkat menuju ke sanak saudaranya untuk melayat karena ada salah seorang kerabat keluarganya meninggal. Perjalanan menuju tempat desa di mana saudaranya berada cukup jauh, namun ia berangkat naik sepeda. Awalnya udara cerah dan cuaca sangat terang. Ia tidak menemui hambatan, namun di suatu tempat ia merasakan ada suatu getaran dalam hatinya, namun ia tidak hiraukan. Ia terus saja melanjutkan perjalanan tanpa melihat ke belakang, karena kalau ke belakang nanti takut ada hal-hal yang macam-macam yang harus ia pikirkan. Akhirnya ia pun tiba di tempat keluarganya. Ia pun ikut terlibat dalam perjalanan jenazah menuju kuburan. Pada waktu itu ia tampil di depan. Para penabuh gong Lekanyur sudah mengikuti. Warga juga beramai-ramai mengantarkan yang meninggal ke kuburan. Begitulah adat di mana ia tinggal, karena orang pasti berpartisipasi untuk datang ikut mengantarkan bagi yang mengalami kedukaan. Gong terus bernabuh. Ini merupakan satu-satunya gong yang paling bagus tabuhnya. Para pemain cengkeng sangat lihai memainkan. Ia adalah menggunakan seragam yang sama. Nampak sulit untuk dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap ada event atau kegiatan seperti ini, semuanya tampil senang, sangat gembira. Walaupun suasana duka, para penabuh ini tetap bersemangat karena ia tahu orang yang meninggal tak mungkin akan hidup kembali. Yang penting bagi yang sudah meninggal mendapatkan tempat yang baik sesuai dengan namanya. Sekogong pun tak henti-hentinya untuk meneruskan semangatnya. Semakin kencang ketabuhan itu, apalagi lokasi sekel atau kuburan sudah semakin dekat. Juga untuk mengusir rasa jenuh yang tersimpan di hati masing-masing sekogong. Kemudian selanjutnya sekogong terus saja beratraksi antara satu dan lainnya. Di sini pemandangan sangat indah. Sekogong sangat senang, namun hal aneh terjadi. Di sini ada suatu bunyi-bunyi yang sangat aneh. Bunyi ini tidak lain adalah leak yang bergentayangan. Pulanglah sekarang, Ilecir, untuk menuju rumahnya. Suatu tempat ia merasa tidak bisa lagi memutar sepedanya karena tidak dia sadari dan tidak lihat bahwa di belakangnya ada makhluk aneh yang menumpang di sepedanya. Bulu kuduknya pun berdiri. Sayangnya ia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hanya orang lain yang tahu bahwa ia telah ditumpangi oleh sesosok pocong yang menyeramkan, yang rambutnya terurai. Ia pun mengebut memacu sepedanya dengan kencang karena sangat takut sekali. Kemudian ia memelankan lagi untuk menenangkan pikirannya ketika sudah dekat di sawah.
Ia pikir makhluk itu pasti tidak ada lagi mengikuti dirinya. Napasnya kemudian ngos-ngosan. Ia meneruskan perjalanan sambil berdoa dalam hati agar ia selalu selamat dalam perjalanan, karena merasa tidak memiliki kesalahan dengan siapapun. Ia menikmati pemandangan indah sebagai ganti bahwa dalam hal ini ketakutannya sudah agak menurun. Yang tadi napasnya tersengal-sengal dan sudah merasakan ketenangan. Namun tidak disangka ternyata makhluk itu rupanya tidak henti-hentinya untuk mengikuti. Ia teringat akan hal yang tadi, yang waktu dia melewati jalan sempit yang sangat menyeramkan. Kemudian ia memacu lagi sepedanya dengan kencang, tetapi tidak bisa, ternyata berat lagi. Rupanya makhluk itu selalu berada di belakangnya. Badung sudah kita raih, karena memang tempat itu adalah tempat yang sangat luar biasa angker, terlebih mereka setelah selesai penguburan jenazah. melakukan melayat ke tempat orang mati, karena Leak tahu bahwa orang-orang masih berbau bangkai. Nah, disinilah kuburan. Ia juga takut sekali. Ternyata dimainkan teruslah Ilecir. Kemudian di sini juga ada yang melintasi kuburan lain, baru saja orang meninggal dunia. Ilecir semakin takut, gemetar kakinya. Kemudian ia pun lagi memacu sepedanya dengan kencang. Dan sekarang napasnya betul-betul ngos-ngosan dan tidak bisa menahan. Ia sangat ketakutan sekali. Terus ia memacu sepedanya. Akhirnya tanpa kendali, ia pun terus-menerus. Ternyata di belakangnya ada juga mengikuti. Ia terus-menerus ngebut, bahkan hampir tidak direm sepedanya. Kemudian sampailah di suatu tempat, dikejar juga oleh kain putih yang namanya Kaso. Kalau ini sampai kena, akhirnya kita bisa mati. Sepedanya pun kemudian tidak terkontrol dan melompat. Jatuhlah dia ke sebuah danau. Akhirnya ia pun tenggelam. Nah, bagaimanakah nasib Ilecir selanjutnya? Silahkan tunggu cerita berikutnya.